Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasifah. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang fungsi atau peran agama dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap masyarakat pasti akan mengalami perubahan, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Karena masyarakat pada dasarnya bersifat dinamis, perubahan terjadi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, seperti bidang sosial, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Perubahan di satu bidang akan diikuti perubahan di bidang lainnya. Salah satu bagian dari perubahan sosial terdapatnya pelapisan sosial dalam masyarakat. Efek yang ditimbulkan dari perubahan sosial masyarakat bisa berbentuk positif dan juga bisa berbentuk negatif. Agama dalam konteks ini memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat, dengan berbagai ragam fenomena dan fakta-fakta sosial yang ada di dalamnya. Agama adalah sistem keyakinan atau kepercayaan manusia terhadap sesuatu zat yang dianggap Tuhan. Keyakinan terhadap suatu zat yang dianggap Tuhan itu diperoleh manusia berdasarkan yang bersumber dari pengetahuan diri, seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim, misalnya ketika daya nalarnya mencoba menelusuri alam ciptaan Tuhan, sehingga pada akhirnya menemukan zat Allah sebagai Tuhan yang layak disembah. Agama memiliki nilai-nilai bagi kehidupan secara individu maupun dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat. Selain itu, agama juga memberi dampak kehidupan sehari-hari. Dalam hal fungsi, masyarakat dan agama itu berperan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat yang tidak dapat dipecahkan secara empiris oleh individu-individu dalam masyarakat karena adanya keterbatasan kemampuan dan ketidakpastian. Agama memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan masyarakat karena agama memberikan sebuah sistem nilai yang memiliki derivasi pada norma-norma masyarakat untuk memberikan pengabsahan dan pembenaran, mengatur pola-pola perilaku manusia baik di level individu dan masyarakat. Dalam pergaulan sosial masyarakat, perubahan sosial yang dikehendaki terjadi dengan disengaja dengan tujuan tertentu dan merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang ingin mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Perubahan sosial yang seperti ini pada umumnya adalah untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Perubahan sosial yang tidak dikehendaki merupakan perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki, berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat, dan dapat menimbulkan akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Bahkan akibat yang bersifat negatif dan berdampak buruk dalam masyarakat. Perubahan seperti inilah yang membahayakan masyarakat. Perubahan di bidang sosial ekonomi misalnya. Perubahan sosial yang terjadi dan yang tidak dikehendaki dalam masyarakat akibat dari adanya sistem pelapisan masyarakat misalnya. Tidak hanya terjadi persaingan sehat, bahkan juga terjadi persaingan tidak sehat. Contohnya seperti untuk mencapai tujuan hidup tersebut, tidak semua orang yang berhasil mencapainya. Kelompok yang tidak berhasil mencapainya akan menempuh cara-cara yang tidak formal atau mencari jalan pintas seperti mencuri, merampok, dan hal-hal lainnya. Cara-cara ini merupakan perilaku yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat, dan para pelakunya tidak akan disukai oleh masyarakat dan mereka cenderung akan mendapatkan perlakuan diskriminasi. Perubahan sosial terjadi disebabkan oleh beberapa faktor secara sosiologis, misalnya dikarenakan adanya sesuatu yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dan sudah tidak memuaskan. Atau mungkin saja perubahan terjadi karena ada faktor baru yang lebih memuaskan masyarakat sebagai pengganti faktor lama. Kemungkinan penyebab terjadinya perubahan sosial masyarakat adalah yang pertama, bertambah atau berkurangnya penduduk, kedua, adanya penemuan-penemuan baru, ketiga, adanya pertentangan atau konflik masyarakat, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa generasi muda yang belum berbentuk kepribadiannya lebih mudah menerima unsur-unsur kebudayaan asing, yang dalam beberapa hal mempunyai taraf yang lebih tinggi, atau mungkin kebudayaan-kebudayaan kota besar yang masuk ke masyarakat pedesaan. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Seperti yang pertama, kontrak dengan kebudayaan lain. Yang kedua, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Yang ketiga, penduduk yang heterogen.
di mana masyarakat yang terdiri dari kelompok sosial yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, mudah terjadinya pertentangan-pertentangan yang mengundang kegoncangan-kegoncangan. Dan yang terakhir adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Dari penyebab-penyebab tersebut, terdapat kesamaan dalam berbagai bentuk masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Namun, ada perbedaan jenis perubahan yang terjadi antara masyarakat tradisional dan modern, di mana dalam masyarakat tradisional, perubahan yang terjadi cenderung bersifat lambat dibanding perubahan yang terjadi pada masyarakat modern. Perubahan sosial yang terjadi lebih cepat. Perubahan sosial yang cepat inilah banyak berdampak negatif bagi masyarakat itu tersendiri. Dalam hal ini, pandangan Islam terhadap perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat tersebut bisa dilihat dari aspek hukum. Ajaran Islam memberikan dasar-dasar hukum bagi terjadinya perkembangan. Bagi agama Islam, perubahan merupakan salah satu kebutuhan manusia. Oleh karena itu, hukum-hukum yang bersifat tetap hanya terdapat dalam masalah ubudiyah ritual saja. Sedangkan urusan muamalah dan hubungan sosial yang menjadi bagian dari ibadah selain ritual bersifat terbuka. Perubahan sosial yang dikehendaki ajaran Islam adalah perubahan yang memiliki dan mengutamakan nilai-nilai, yaitu perubahan dari suatu yang kurang baik menjadi baik atau yang menjadi lebih baik. Dari segala bentuk perubahan yang terjadi di berbagai bidang harus sesuai dengan norma-norma ajaran Islam. Dalam setiap masyarakat tentunya pasti membutuhkan yang namanya agama. Masyarakat sebagai gabungan dari kelompok individu yang terbentuk berdasarkan tatanan sosial tertentu. Tatanan sosial di dalamnya terdapat norma-norma sosial yang mereka pedomani dalam kehidupan sosialnya. Dalam hal ini, bentuk ikatan agama dan masyarakat baik dalam bentuk organisasi maupun fungsi agama, maka yang jelas dalam setiap masyarakat agama masih tetap memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat. Agama sebagai anutan masyarakat terlihat masih berfungsi sebagai pedoman yang dijadikan sebagai sumber untuk mengatur norma-norma kehidupan. Masalah agama tidak akan mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena agama itu sendiri ternyata diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam prakteknya, fungsi agama dalam masyarakat antara lain: 1. Berfungsi edukatif, di mana ajaran agama dapat memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi, dan ajaran agama secara yuridis berfungsi menyuruh dan melarang. 2. Berfungsi penyelamat, di mana keselamatan yang diajarkan oleh agama adalah keselamatan yang meliputi bidang luas. Keselamatan yang diberikan oleh agama kepada penganutnya adalah keselamatan meliputi dua alam, yaitu dunia dan akhirat. 3. Berfungsi sebagai pendamaian. Melalui agama, seseorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntunan agama. Rasa berdosa dan rasa bersalah akan segera hilang dari batinnya apabila seseorang pelanggar telah menebus dosa-dosanya melalui tobat. 4. Berfungsi sebagai kontrol sosial. Ajaran agama dapat mengubah kehidupan kepribadian seseorang atau kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Ajaran agama mendorong dan mengajak penganutnya untuk bekerja produktif, bukan saja untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. 5. Fungsi memupuk persaudaraan. Seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun." Yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai peran dan fungsi agama dalam kehidupan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.